Orang Kristen, tinjauan komprehensif tentang identitas Alkitabiah, keangkatan ilahi, dan dinamika doa. Label Kristen adalah salah satu identitas yang paling banyak digunakan dan sering disalahpahami di dunia. Bagi sebagian orang, istilah ini menunjukkan warisan budaya atau etnis. Bagi yang lain, ini menyeratkan sistem nilai moral atau pola kehadiran beragama. Namun, bahan sumber asli untuk iman tersebut Alkitab menyajikan definisi yang jauh lebih radikal dan transformatif. Menjadi seorang Kristen berarti mengalami pergeseran fundamental dalam identitas, hubungan, dan tujuan, yang berakar pada hubungan dinamis dengan pribadi Yesus Kristus. Artikel ini akan mengeksplorasi permadani Alkitabiah yang kaya tentang apa artinya menjadi seorang Kristen, dari langkah-langkah awal iman hingga hak-hak istimewa menjadi anak Allah, dan komunikasi intim yang mendefinisikan hubungan tersebut. Bagian 1. Anatomi seorang Kristen, lebih dari sekadar label. Istilah Kristen, bahasa Yunani Kristianos, secara harfiah berarti pengikut Kristus atau milik Kristus. Istilah ini pertama kali digunakan di kota kosmopolitan Antiokhia untuk menggambarkan sekelompok orang yang cara hidup kolektif mereka begitu jelas dibentuk oleh Yesus dari Nazaret, sehingga para pengamat membutuhkan kata baru untuk mereka. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ini bukanlah gelar yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri, melainkan gelar yang diberikan oleh orang lain yang mengamati kehidupan mereka yang telah berubah. Perjanjian Baru memberikan gambaran multi aspek tentang apa yang membentuk identitas ini. 1. Iman yang menyelamatkan, fondasi kepercayaan. Perjalanan dimulai dengan iman, tetapi ini adalah jenis iman yang spesifik. Ini bukan hanya persetujuan intelektual terhadap fakta-fakta sejarah tentang Yesus, juga bukan kepercayaan samar akan kekuatan yang lebih tinggi. Kata bahasa Yunani untuk iman, pistis, mengandung makna kepercayaan, ketergantungan, dan komitmen. Ini adalah tindakan mempertaruhkan seluruh hidup dan takdir hidup kekalnya seseorang pada kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang ilahi, dan bahwa pengorbanannya untuk mati di salib dan kebangkitannya adalah satu-satunya dasar untuk pengampunan dan pendamaian dengan Allah. Ayat-ayat kunci Yohanes 3 ayat 16 menetapkan ruang lingkup dan tujuan iman ini untuk setiap orang yang percaya dan menghasilkan hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan mekanismenya. Keselamatan adalah anugerah oleh iman, secara eksplisit bukan oleh usaha, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ini menghilangkan alasan untuk kesombongan manusia dan mengokohkan keselamatan secara teguh dalam inisiatif Allah. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 menyajikan perintah yang sederhana dan kuat. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat. 2. Pertobatan, peralihan yang diperlukan. Iman terkait erat dengan pertobatan. Kata bahasa Yunani metanoia berarti perubahan pikiran. Namun, ini bukan hanya perasaan menyesal atas dosa, penyesalan, tetapi merupakan berbalik secara tegas dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, dosa, dan pemberontakan, dan berbalik kepada Allah dalam penyerahan dan ketaatan. Pertobatan adalah pasangan aktif dari iman. Seseorang berbalik dari dosa kepada Kristus dalam kepercayaan. Ayat-ayat kunci, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menghubungkan pertobatan langsung dengan pengampunan dosa dan penerimaan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 menghubungkan kedua tindakan itu dengan indah. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah, supaya dosamu dihapuskan. Tidak, pengakuan, deklarasi publik. Iman yang tetap bersifat pribadi dan tersembunyi tidak konsisten dengan model Alkitabiah. Pengakuan adalah artikulasi eksternal dari realitas internal. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahasa Yunani kurios, adalah pernyataan yang radikal dalam dunia Romawi abad pertama, di mana Kaisar dinyatakan sebagai Tuhan. Itu adalah pengakuan Yesus sebagai otoritas tertinggi atas setiap aspek kehidupan, sebuah komitmen kesetiaan total. Ayat-ayat kunci, Roma 10, ayat 9-10 secara eksplisit mengikat internal dan eksternal, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
1 Yohanes 4 ayat 15 memperkuat bahwa pengakuan ini adalah tanda kehadiran Allah yang berdiam di dalam. 4. Kelahiran baru, transformasi adikodrati. Yesus mengatakan kepada pemimpin agama bernama Nikodemus bahwa hal ini tidak dapat ditawar. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Kelahiran rohani ini bukanlah rencana perbaikan diri, melainkan tindakan kedaulatan dan kreatif dari Roh Kudus. Ini adalah kebangkitan dari hati rohani yang sebelumnya mati dalam dosa, Efesus 2 ayat 1, yang menghasilkan keadaan alami baru dan kapasitas baru untuk mengasihi dan menaati Allah. Ayat-ayat kunci Yohanes 3 ayat 3, 8 menggambarkan pekerjaan roh yang misterius namun penting dalam kelahiran kembali ini. 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan hasilnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berbicara tentang status baru di hadapan Allah dan proses pembaruan batin yang berkelanjutan. 5. Kehidupan yang menjadi bukti, buah iman. Meskipun perbuatan baik dikecualikan dari dasar keselamatan, perbuatan baik tidak dapat dipisahkan sebagai bukti dari keselamatan itu. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Iman yang asli dan hidup akan secara tidak terelakkan menghasilkan kehidupan yang semakin ditandai oleh keserupaan dengan Kristus. Ini bukan kesempurnaan tanpa dosa, tetapi sebuah lintasan yang dapat dikenali dari pertumbuhan dalam ketaatan, kasih, dan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ayat-ayat kunci Yohanes 14 ayat 15 menghubungkan kasih kepada Kristus dengan ketaatan pada perintah-perintahnya, membingkainya sebagai respons relasional, bukan kewajiban legalistik. Matius 7 ayat 16-20 menggunakan metafora buah untuk memperingatkan terhadap pengakuan palsu, menekankan bahwa hati yang benar-benar diubahkan akan menghasilkan tindakan yang sesuai. 1 Yohanes 2 ayat 3-6 dengan jelas menyatakan bahwa klaim untuk mengenal Allah diverifikasi oleh kehidupan yang berusaha untuk hidup sama seperti yang telah dilakukan Yesus. Secara ringkas, seorang Kristen yang alkitabiah adalah seseorang yang telah mempercayai Kristus, berbalik dari dosa, secara terbuka mengakui kekuasaannya sebagai Tuhan, dilahirkan kembali secara adikodrati oleh Roh, dan yang hidupnya menunjukkan tanda-tanda autentik dari ciptaan baru itu. Akhir bagian 1. Bersambung.